Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas deskripsi komponen dalam penyusunan proposal penelitian. Nah, sebelumnya soft copy bukunya sudah saya buat ya, sudah saya upload ke Skologi. Nanti bisa kalian buka folder riset di Skologinya. Kemudian bila perlu bisa kalian download ya, kalian simpan di laptop atau di handphone, kemudian dibaca ya. Nah, jadi bukunya adalah buku pedoman penulisan karya ilmiah untuk siswa SMA yang dikembangkan oleh saya sebagai Kepala Divisi Riset dan Pak Daulat sebagai mantan Kepala Sekolah SMA Unggulan CT Foundation yang sekarang bertugas di Filipina ya. Nah, ini bentuk bukunya bisa kamu lihat ya. Nah, kemudian guys, buku ini sudah ber-ISBN. Artinya buku ini sudah bisa dibeli oleh semua orang. Sudah juga didaftarkan di hak ciptanya ya. Jadi bisa kamu lihat di sini. Nah, buku ini sudah ISBN. Ini nomor ISBN-nya, nomor serialnya. Kemudian sudah ada hak cipta atau copyright-nya. Nah, di sini barang siapa ada orang yang dengan sengaja atau tidak menyebarluaskan buku ini tanpa seizin penulis, maka bisa didenda. Bisa didenda dan juga bisa masuk penjara atau kurungan penjara ya. Nah, kenapa di sini ada sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi guys, apabila kamu nanti mengembangkan atau menemukan suatu produk, misalnya mengembangkan buku, modul, alat peraga, carta, produk makanan, minuman, atau sesuatu hal yang mengandung novelty atau mengandung inovasi, maka kamu bisa langsung mendaftarkannya ke hak cipta. Langsung kamu daftarkan secara online ke kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau Kemenkumham. Kenapa? Karena setiap produk itu atau setiap karya itu ada harganya, harus dihargai oleh semua orang. Jangan sampai karya kita itu bisa diklaim atau bisa diakui oleh orang lain. Nanti kita yang rugi. Nah, Bapak yakin di antara kalian semuanya memiliki kreativitas, memiliki inovasi dalam mengembangkan sesuatu hal, yang memiliki novelty yang tinggi atau kebaharuan yang tinggi. Jadi saya yakin nanti kamu one day akan bisa menemukan sesuatu hal dan nantinya jangan malu untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa dibuat hak ciptanya. Oke? Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi utamanya tentang komponen dalam penyusunan proposal penelitian ya. Bisa, Sir. Nah, ya, oke, terima kasih. Nah, ini adalah deskripsi komponen tugas akhir penelitian. Nah, sebenarnya ini adalah buku lengkap untuk mengerjakan tugas akhir penelitian dari bab 1 hingga bab 5. Namun, untuk siswa kelas 10 yang baru memulai penelitian, kamu hanya mengerjakan proposal saja, yaitu bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, jadi di sini adalah deskripsi komponen tugas akhir penelitian yang lengkap. Nanti apabila kamu sudah di kelas 12, kamu sudah mengerjakan laporan riset secara utuh dan lengkap ya. Dan tentunya sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2. Oke? Nah, langsung saja kamu lihat isinya ya. Nah, jadi guys, ini adalah sistematika penulisan tugas akhir penelitian yang tidak bersifat mengikat. Artinya apa? Dapat ditambahkan dengan komponen yang lain yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Tapi di sini untuk template atau untuk format penulisan di sekolah kita inilah yang baku. Jadi sebetulnya setiap lembaga atau institusi memiliki gaya selingkung atau memiliki template dalam penulisan tugas akhir penelitian. Namun di sekolah kita tentunya harus mengikuti pola-pola tertentu yang sudah kita tetapkan bersama-sama di sini. Oke, inilah template-nya. Inilah format penulisan yang benar ya guys. Nah, bisa dilihat tentunya komponen tugas ini dapat kamu perhatikan sebagai berikut guys. Yang pertama harus ada sampulnya. Ya, sampulnya harus ada atau covernya harus ada. Nah, ini contohnya guys ya. Nah, bisa dilihat kan? Nah,
Ini adalah sampul depan untuk tugas akhir penelitian. Jadi ada judulnya, huruf besar semua atau huruf kapital semua kecuali untuk nama Latin harus dicetak miring. Kemudian di sini dibuat tugas akhir penelitian. Dibuat di sini keterangannya diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian dan sebagainya. Kemudian oleh nama kamu beserta nomor induk siswa nasional atau NISN, ya. Kemudian ada logo sekolah, CT Foundation. Kemudian di sini dibuat lembaganya, ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tahun kamu lulus, ya. Kalau kamu nanti lulus tahun 2023 misalnya, berarti kamu buat di sini tahun 2023, ya. Nah, setelah itu baru masuk ke halaman judul. Nah, inilah halaman judulnya, guys. Ada di lembar kedua. Nah, ini halaman judulnya dibuat di sini, judul, tugas akhir, nama kamu, kemudian dibuat pembimbing kamu siapa saja. Pembimbing 1, pembimbing 2 beserta NIE-nya. Kemudian dibuat di sini divisi riset yaitu saya dan kepala lab yaitu Pak Yusri. Kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Nah, sekarang capsek kita adalah Pak Imam Kusnodin, maka di sini dibuat Pak Imam Kusnodin MPD beserta NIE-nya, ya. Oke, selanjutnya lembar persetujuan pembimbing. Nah, jadi setelah nanti tugas akhir kamu sudah disetujui, maka dibuat di lembar ketiganya adalah persetujuan Dewan Penguji. Artinya kamu sudah menyelesaikan proses penelitian secara utuh. Sudah sempro, sudah penelitian, sudah validasi, sudah revisi, sampai pada akhirnya sudah melakukan seminar hasil penelitian atau SEMHAS. Nah, inilah lembar persetujuannya atau approval-nya, guys. Kamu buat di sini siapa pembimbing kamu, siapa penguji kamu, dan kepala sekolah masing-masing harus ada tanda tangannya, harus ada pengesahannya, ya. Nah, nama kamu, NIE, program studi, kita semuanya IPA, ya, guys. Di sini semuanya IPA, IPS nggak ada, ya. Dan nama sekolah kita. Nah, lembar selanjutnya adalah lembar pernyataan tidak melakukan plagiarisme. Ini contohnya, guys. Nah, pernyataan tidak melakukan plagiat dan memalsukan data. Kenapa kita harus melakukan tindakan ini? Karena nanti jangan sampai ketika artikel kamu sudah dipublikasikan atau dimasukkan ke jurnal, kemudian nanti ketahuan melakukan plagiat, maka nanti kamu bisa diberikan sanksi atau hukuman. Jadi sebisa mungkin kamu harus melakukan tindakan terpuji, tidak boleh melakukan manipulasi data, tidak boleh melakukan plagiarisme data, atau mengambil punya orang tanpa seizinnya, itu nggak boleh. Nanti untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan memberikan cara bagaimana cara menghindarkan diri dari plagiarisme. Salah satunya adalah parafrase, atau melakukan sitasi dan pengutipan secara baik dan benar. Ya. Nah, ini adalah lembar tidak melakukan plagiarisme, guys, atau tidak melakukan pemalsuan data, nama kamu, NIE, angkatannya, prodinya, sampai judulnya apa, dan di sini kamu buat keterangannya bahwasanya benar tugas kamu ini adalah punya kamu sendiri, bukan dikerjakan oleh orang lain. Nah, jadi guys, untuk laporan ini semuanya dikerjakan secara individual, secara sendiri-sendiri. Kalau dulu risetnya masih dikerjakan secara berkelompok. Satu judul itu bisa mencapai 5 orang. Satu grup, satu kelompok. Tetapi mulai tahun 2017 hingga tahun ini, maka semua tugas akhir itu dikerjakan secara individual atau secara sendiri-sendiri. Oke? Kemudian kamu menyatakan bahwa kamu tidak melakukan plagiat dalam penulisan tugas akhir riset ini, dan kamu juga tidak merubah atau memasukkan data penelitian pada tugas akhirnya. Semuanya harus sesuai dengan data di lapangan, tidak boleh ada pemalsuan data, apalagi manipulasi data. Jika ketahuan, maka nanti bisa digugurkan, dan kamu nggak bisa lulus di SMA ini dengan baik, ya. Semuanya harus benar prosesnya, guys. Oke, nah jika ternyata di kemudian hari kamu terbukti telah melakukan perbuatan ini, maka kamu bersedia dikenakan sanksi yang berlaku berupa pembatalan kelulusan saya. Nah, kalau di sini guys, ini masih proses pembelajaran, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika kamu di S1 atau S2, kamu harus melakukan tindakan seperti ini. Ya, kenapa? Karena itu adalah
salah satu bentuk kejujuran kita secara akademik. Tidak boleh melakukan perbuatan tercela, misalnya melakukan plagiat, kemudian memasukkan data, mengambil punya orang tanpa seizinnya, dan sebagainya. Nanti bisa dibatalkan kelulusannya untuk lulus di S1 atau S2, bahkan S3. Ya. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini guys ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, ini contohnya guys, kamu perhatikan. Nah, abstrak. Nah, ada yang tahu apa itu abstrak? Intisari atau resume dari semua isi tugas akhir penelitian, dari pendahuluan, latar belakang masalah, tujuannya apa, metodenya, hasilnya, pembahasan hingga kesimpulannya. Itulah abstrak. Jadi intisari atau resume dari seluruh isi tugas akhir penelitian ya. Nah, ini contohnya guys. Jadi ada abstrak, kemudian nama kamu, judulnya, tugas akhir penelitian, kemudian Kabupaten Deli Serdang, program IPA, kemudian kamu lulus tahun berapa dan bulan berapa. Oke, kemudian di sini kamu paparkanlah isi abstraknya. Nah, kemudian guys, abstrak itu nggak boleh panjang-panjang, itu maksimal 1 halaman, 1 lembar saja, nggak boleh banyak-banyak, kamu ringkas sesingkat mungkin agar pembaca tidak bosan, agar pembaca bisa mengetahui apa sebetulnya yang mau kamu sampaikan ke mereka. Yang kamu sampaikan itu benar-benar sampai ke pembaca gitu ya. Nah, 1 halaman saja, nggak boleh panjang lebar, nggak boleh bertele-tele ya guys. Kemudian di abstrak ini ada kata kunci atau ada keywords. Nah, di sini keywords ini adalah kata-kata yang sering muncul di abstrak ini atau biasanya ada di judul. Nah, karena di sini judulnya adalah potensi daun kemangi sebagai bahan pembuatan permen penyegar mulut, maka di sini harus ada kata-kata yang muncul di situ, yaitu ekstrak daun kemangi, permen, kemudian boleh kamu tambahkan jenis bakteri yang muncul di bau mulut, misalnya Streptococcus salivarius. Jadi harus ada yang relevan dengan judulnya. Itulah kata kunci atau keywords. Nah, ini dalam bahasa Indonesia guys. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, kamu bahasa Inggris kan? Nanti kamu bisa minta tolong sama guru bahasa Inggris untuk bisa mentranslate atau menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau kamu juga bisa sambil belajar bahasa Inggris, kamu carilah aplikasi untuk menerjemahkan, misalnya Google Translate. Tetapi kamu perlu ingat bahwa harus kamu berikan sama guru yang paham tentang tenses atau tentang grammar. Artinya kamu boleh menggunakan Google Translate, tapi kamu juga harus membaca dulu. Jangan langsung kamu buat di laporannya. Kenapa? Nanti bisa salah. Nah, karena Bapak juga paham bahasa Inggris, waktu di tahun pertama saya mengajar di CT Foundation, saya adalah guru bahasa Inggris, saya paham tentang grammar, tentang tata bahasa, everything. Saya paham semuanya. Jadi nanti sebisa mungkin kamu menggunakan cara-cara yang baik untuk bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya guys. Nah, inilah dia. Oke, beserta keywords-nya. Oke, nah ini adalah lembar untuk abstrak. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata pengantar ya. Nah, ini ada kata pengantarnya. Kamu berikan kata pengantar, misalnya kamu mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kamu sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan dengan tepat waktu ya. Kemudian kamu juga bisa mengucapkan terima kasih kepada WKS kurikulum, kepada WKS kesiswaan, WKS Sarpras, komite, kepala sekolah, pembimbing, penguji atau semua pihak yang telah membantu kamu dalam mengerjakan tugas akhir penelitian guys. Nah, kemudian juga kamu bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kamu, teman-teman kamu, atau orang-orang yang berjasa dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini. Oke, nah ini adalah lembar untuk kata pengantar. Nah, kita lanjut ke daftar isi ya guys. Nah, daftar isi, inilah dia daftar isinya. Jadi semua yang ada di tugas akhir itu kamu masukkan ke daftar isi beserta halamannya, jadi harus pas. Kalau abstrak ada di halaman I, maka dibuat I ya guys. Nah, di sini untuk abstrak
kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu halamannya berupa huruf Romawi kecil ya. 1 kecil, 2 kecil, 3 kecil, dan sebagainya. Ini harus kamu sesuaikan dengan yang ada di halaman sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai kamu salah membuat halaman ya. Nah, kemudian bab 1 ini mengandung beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, jadi sebetulnya guys, untuk bab 1 itu ada 6 subbab ya. Kemudian kamu buat di bagian halamannya harus sesuai. Nah, kemudian untuk bab 2 itu adalah tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Nah, di sini bisa kamu buat dalam bentuk poin-poin penting guys. Nah, karena di sini dia bab 2 itu angka 2, maka dia mesti mengikuti. Jadi 21, 22, 23, 24, dan seterusnya ya. Nah, misalnya tadi judulnya adalah potensi daun kemangi untuk pembuatan permen penyegar mulut. Maka di sini harus ada tentang kemangi, bau mulutnya, kemudian klasifikasi halitosis atau bau mulut dan sebagainya. Jadi informasi tentang judulnya seperti itu ya. Kamu carilah di jurnal atau di artikel tadi yang sesuai atau yang relevan. Kemudian dua ini adalah penelitian yang relevan beserta halamannya. Kemudian kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Nah, untuk bab-bab ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ini hanya sekedar informasi awal aja. Kemudian untuk bab 3, metode penelitian. Ya, yang benar adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Nanti kalau kamu lihat beberapa informasi di artikel di internet itu ada kata-kata bab 3 metodologi penelitian. Itu salah ya guys. Yang benar adalah metode penelitian. Bagus. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu 3.1 dan seterusnya ya. Kita bahas nih. Jadi pada bab 3 itu ada lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian. Ini bisa kamu ganti dengan sampel dan populasi penelitian. Kemudian variabel, jenis dan desain penelitian, definisi operasional, prosedur penelitian, instrumen pengumpulan data, sampai teknik analisis data beserta halamannya. Kemudian bab 4, ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kamu buat di sini subbabnya ada hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Oke, dan terakhir adalah bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Isinya adalah kesimpulan dan sarannya yang sesuai dengan hasil yang sudah diperoleh. Kemudian daftar pustaka atau referensi dan lampiran atau appendix ya. Nah, ini adalah bagian dari daftar isi. Nah, kemudian guys, di sini ada juga daftar tabel. Nah, biasanya kalau di laporan itu ada tabel-tabel kan? Ada tabel, ada gambar, ada grafik, ada histogram, dan sebagainya. Itu mesti kamu buat di bagian sini guys. Kenapa dibuat? Agar pembaca bisa mengetahui, oh tabel ini ada di halaman ini. Jadi gampang untuk dicari ya. Nah, di sini misalnya tabelnya ada komposisi nilai gizi dan sebagainya, kamu buat di sini. Nah, setelah daftar tabel ada juga daftar gambar, ya kan? Nah, gambar, grafik, histogram itu satu kelompok. Kamu buatlah di sini gambarnya apa, kemudian halaman berapa. Nah, setelah daftar gambar, baru daftar lampiran. Nah, kamu buat lampirannya, misalnya dia menggunakan formulir isian uji organoleptik. Nah, karena ini adalah contoh untuk penelitian murni atau true experiment, nanti bisa kamu sesuaikan dengan jenis riset kamu masing-masing. Ya, karena beda penelitian, beda laporannya guys. Jadi nggak boleh disamakan. Nah, saya juga sudah mengupload beberapa contoh laporan penelitian dari semua jenis penelitian. Dari eksperimen murni, eksperimen semu, kemudian pengembangan penelitian atau R&D, deskriptif, dan sebagainya. Nanti bisa kamu sesuaikan dengan jenis riset kamu ya. Oke, nah setelah masuk ke daftar isi, baru bab 1 pendahuluannya ya.
Nah, pada pendahuluan di sini ada latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, dan manfaat. Ada 6 poin, guys, ya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka atau teoritis. Di sini ada kerangka teoritis, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, sampai hipotesis penelitian. Nah, kalau kamu meneliti tentang deskriptif kualitatif, itu tidak ada hipotesis. Kalau kamu melakukan penelitian R&D atau Research and Development, itu tidak ada hipotesis. Yang ada hanyalah penelitian eksperimen, yaitu eksperimen murni dan eksperimen semu, serta kuantitatif. Itu baru ada hipotesis penelitiannya, ada H0 dan ada HA-nya. Oke, jadi tidak semua riset itu ada hipotesisnya. Paham semuanya kan? Paham, Sir. Bagus. Paham, Sir. Nah, setelah itu masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di sini mengandung lokasi, waktu penelitian, populasi atau sampel, atau subjek dan objek, ada variabel, ada definisi operasional, ada jenis dan desain penelitian, prosedurnya, metode, sampai teknik analisis data. Lengkap semuanya di bab 3, guys. Kemudian masuk ke hasilnya. Jadi ada hasil, ada pembahasan, keterbatasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Kemudian lampiran, diisi lengkap. Ya, jadi kalau untuk tugas akhir tentang kuasi eksperimen, nah jadi kan Bapak adalah lulusan dari Magister Pendidikan. Ya, saya adalah guru kan, guru biologi. Jadi kalau kamu nanti misalnya kuliah S1 ngambil ke guru atau FKIP atau FMIPA, itu biasanya kamu harus membuat RPP. Ibaratnya guys, kami guru di sini sebelum mengajar kalian, kami harus menyiapkan RPP dulu, atau singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi guys, guru itu harus ada silabus, ada RPP. Nah, itu mesti disiapkan kalau bidangnya pendidikan. Tetapi kalau bukan pendidikan, nggak perlu dibuat. Jadi nggak usah dimasukkan silabus sama RPP. Ini untuk penelitian pendidikan saja. Misalnya guru, ya kan, guru SD, SMP, SMA dan sebagainya. Paham kan? Paham, Sir. Paham. Bagus. Nah, kemudian kamu buat di sini lembar instrumen. Biasanya ada angket, ada tes, wawancara, lembar observasi dan sebagainya. Disesuaikan ya. Kalau angketnya nggak ada, nggak usah dibuat. Kalau tesnya nggak ada, nggak usah dibuat. Jadi yang ada-ada saja. Yang nggak ada jangan dimasukkan. Kemudian di sini harus ada validasi. Jadi guys, setelah kamu nanti sempro di semester depan, harus ada validasi instrumen dari kontennya, konstruknya, hingga concurrentnya. Jadi harus ada 3 komponen yang harus divalidasi atau disahkan oleh validator. Misalnya, si Ariel ingin memvalidasi instrumen angket motivasi belajar. Maka kamu nanti larinya ke guru psikologi atau guru BK, yaitu Bu Indah sama Bu Rani. Atau misalnya si Cinta ingin memvalidasi instrumen tes matematika, maka si Cinta harus lari kemana? Guru matematika, yaitu Pak Erwin, Bu Yati, atau Pak Taufik. Jadi harus sesuai sama bidang kualifikasi dari gurunya. Gak boleh nanti Cinta ingin memvalidasi instrumen matematika tapi larinya ke saya biologi, nggak nyambung, nggak cocok, ya kan? Jadi harus nyambung, harus relevan dengan bidang yang diampu oleh guru tersebut. Paham ya sampai di sini? Paham, Sir. Paham. Nah, setelah validasi baru masuk ke analisis instrumen penelitian. Ini harus ada hasilnya. Nah, waktu Bapak zaman kuliah dulu, saya biasanya mengolah data menggunakan SPSS. Tapi nanti untuk siswa SMA, kamu menggunakan data yang gampang-gampang aja guys. Ya, data yang simple-simple saja, bisa pakai manual, atau bisa juga menggunakan Excel. Kalau pengen cepat, pengen instan, bisa pakai Excel kan? Kamu masukkan data mentahnya, pakai rumus. Biasanya kalau di Excel itu pakai rumus kan? Yes. Pakai rumus, misalnya ada rumus menjumlahkan atau sum, ya kan? Ada menghitung rata-rata, menghitung nilai tengah atau median, modus dan sebagainya. Nah, jadi biasanya kalau nanti kamu belajar matematika tuh sama guru matematikanya itu udah diajarin kan, menghitung standar deviasi, menghitung nilai tertinggi atau max, terendah atau min, median atau nilai tengah dan sebagainya. Udah paham ya?
persentase, kuartil, desil, dan sebagainya. Nah, kemudian baru masuk ke dokumentasi penelitian. Nah, kira-kira apa maksud dari dokumentasi ini, guys? Apa isinya? Dokumentasi, berarti isinya adalah foto-foto, kan? Nah, jadi nanti pas kamu lagi penelitian, misalnya penelitian di lab atau di rumah, itu kamu foto. Kamu foto kegiatannya, kamu pas lagi nyiapin bahan di foto, alat-alatnya di foto. Kemudian pas kamu lagi menggunakan alat lab, kamu foto. Jadi semuanya ada buktinya, ada bukti dokumentasinya. Nanti foto-fotonya baru kamu lampirkan ke dokumentasi penelitian. Paham ya? Paham, Sur. Kemudian ada surat-surat, ini maksudnya ada surat-surat penelitian, ada surat kamu melakukan sempro, semhas, jadi lengkap semua surat-suratnya. Dan ada biodata kamu sebagai alumni, ya, nama kamu, kemudian semua informasi tentang diri kamu, ada riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV, dan lain-lain. Nah, ini adalah komponen dasar dalam penyusunan laporan penelitian. Nah, tetapi guys, kalau untuk siswa kelas 10 ini, kamu hanya fokus kepada sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing. Apakah perlu abstrak? Belum. Belum. Bagus, belum ya. Jadi abstrak jangan dibuat dulu ya guys, kamu kosongkan. Kata pengantar dibuat enggak? Wajib ya. Kata pengantar dibuat, daftar isi dibuat, daftar tabel, gambar lampiran dibuat. Kemudian bab 1 jelas ya, bab 1, bab 2 sampai bab 3 aja. Kalau bab 4, bab 5, apakah perlu dibuat untuk proposal? Belum, Pak. Belum. Bagus, mantap. Jadi nggak perlu dibuat untuk bab 4 sama bab 5 ya. Nah, kemudian daftar pustaka wajib dibuat ya guys. Daftar pustaka itu wajib dibuat, kamu cari yang relevan sama penelitian kamu. Kalau yang ada di isinya harus ada di daftar pustaka. Jangan sampai nanti pas dicek, daftar pustakanya ada, tetapi di isinya nggak ada. Itu namanya daftar pustaka siluman. Jadi nggak jelas dari mana asalnya ya. Jadi harus jelas antara isi laporan dengan daftar pustaka yang dibuat. Oke. Nah, kemudian lampirannya minimal nih, harus ada angketnya, harus ada tesnya, harus ada wawancaranya, harus ada observasinya. Oke, paham semuanya kan? Paham, Sur. Oke. Nah, ini adalah deskripsi tiap-tiap komponen, guys. Nah, sampul ini itu adalah sampul depan atau kulit depan. Nah, pada sampul ini harus ada tulisan judulnya. Ukurannya 14 cm, huruf besar semuanya. Lambangnya harus ada, logonya harus ada, nama siswa, ukuran 12, kemudian di bold atau ditebalkan, ada NISN, ukuran 12 cm, harus ada nama pembimbing riset, 12 cm dan bold, dan harus ada nama lembaganya. Oke, paham semuanya ya? Nah, kemudian di sini ada halaman judul. Nah, di sini halamannya harus berisi nomor urut. Jadi ada huruf Romawi kecil atau I kecil. Kemudian di sini halaman judulnya ini harus ada di bagian awal buku yang menampilkan judul penelitian yang jelas ya. Kemudian harus ada nama peneliti, NISN, dan nama institusinya. Kemudian lembar persetujuan pembimbing yang udah Bapak tunjukkan tadi ya. Daftar isinya harus ada, daftar tabel, dan semuanya harus ada nih. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 1 tentang pendahuluan. Nah, kalau di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada background-nya guys. Nah, di sini pada prinsipnya latar belakang masalah itu hendaknya memuat kesenjangan atau gap antara teori dan praktek atau antara harapan dan kenyataan, antara ekspektasi dan realita. Nah, jadi hal-hal pokok yang dikemukakan di sini adalah penjelasan masalah itu harus penting. Jadi kamu harus mencari masalah dulu. Kalau masalahnya penting, boleh kamu angkat sebagai bakal calon riset kamu, ya, untuk diteliti atau dicari solusinya. Kemudian menggambarkan situasi dan kondisi di mana masalah itu sedang terjadi. Nah, selain itu di background itu harus ada gambaran awal tentang hal-hal yang mungkin atau berkaitan dengan terjadinya permasalahan. Nah, untuk itu kamu harus melakukan studi pendahuluan yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu ya.
bagaimana cara melakukan studi pendahuluan. Ada berapa cara, guys? Masih ingat materi minggu lalu ada 3 cara untuk melakukan studi pendahuluan, itu apa? Paper, person, Bagus. Bagus. Rival, ada 3P. Paper, person, dan place. Jadi harus ada paper atau dokumen-dokumennya berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Harus ada person atau orangnya. Misalnya kamu mencari respondennya, mencari ahlinya, dan sebagainya. Yang ketiga, place atau tempatnya. Harus jelas. Lokasinya di mana, tempatnya di mana, dan sebagainya. Jadi ada 3 cara untuk melakukan studi pendahuluan, yaitu paper, person, dan place. Oke, bagus ya. Nah, yang kedua masuk ke identifikasi masalah, guys. Nah, di sini peneliti menguraikan berbagai masalah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Dasein artinya harapan, Dasolen artinya kenyataan. Jadi harus ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, masalah yang akan kita identifikasi itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, pada identifikasi itu sering kita definisikan sebagai pengenalan atau introduction dari suatu masalah yang dilakukan melalui penelitian pendahuluan. Jadi, harus ada relevansi antara latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Kemudian di situ juga harus memberikan gambaran yang luas terkait dengan pemahaman yang akan diangkat sebagai kajian dalam penelitian. Maka disarankan agar didukung oleh data awal. Jadi harus ada data awalnya atau ada data sekundernya. Oke. Nah, selanjutnya ada batasan masalah atau ada skopnya, ada ruang lingkupnya. Nah, di sini kira-kira apa gunanya membatasi masalah, guys? Agar apa? Supaya masalahnya tidak melebar, Pak. Bagus, tidak melebar, Risnawati. Kita melakukan batasan masalah agar masalahnya tidak melebar kemana-mana, tidak meluas kemana-mana. Jadi kita batasi ruang lingkupnya. Misalnya, Risnawati meneliti tentang potensi daun jarak terhadap obat. Berarti Risnawati hanya fokus kepada daun jarak saja. Apakah dia boleh meneliti tentang daun jambu? Tidak, tidak perlu. Jadi fokus kepada yang hanya diteliti saja. Itulah gunanya batasan masalah, membatasi masalah agar tidak melebar atau meluas kemana-mana. Nah, jadi guys, pada batasan ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yakni memilih beberapa masalah dari sejumlah masalah yang telah dipaparkan pada bagian identifikasi masalah. Nah, kemudian batasan ini digunakan untuk apa? Untuk menghindari penyimpangan pokok masalah agar lebih terarah, agar lebih fokus, sehingga tujuan dapat dicapai. Oke? Nah, setelah batasan masalah, masuk ke rumusan masalah. Ini yang paling penting, guys. Nah, ada beberapa siswa kemarin yang sudah sempro, itu rata-rata paling banyak bermasalah di rumusan masalah. Mereka itu paling susah untuk menentukan apa rumusannya. Kalau dia tidak bisa menentukan rumusan, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan penelitian? Dia nggak tahu bagaimana cara membuat masalahnya, apa rumusannya, apa tujuannya. Kemudian pas dia mau penelitian, dia bingung untuk menjawab rumusan tadi. Jadi sangat penting bagi kita sebagai peneliti untuk merumuskan suatu masalah. Jadi ada masalahnya, kita identifikasi, kita batasi, baru kita rumuskan masalahnya. Oke, nah rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat atau secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari jawabannya, guys. Nah, dapat juga dikatakan bahwa rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Nah, rumusan itu, guys, hendaknya ya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.
Jadi misalnya bagaimanakah, apakah, itu adalah kalimat tanya kan? Nah, jadi untuk menyusun rumusan masalah harus kita nyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, sekarang Bapak tunjukkan contoh rumusan masalah ya guys. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh laporan riset dari si Rasman. Ya, dia meneliti tentang penelitian murni ya. Nah, seperti ini guys. Jadi di sini rumusan dia adalah seperti ini. Bagaimana karakteristik permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi yang meliputi kadar gula, kadar air, dan kadar serat kasar? Tanda tanya nih kan? Nah, 2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak daun kemangi untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut? Pakai tanda tanya. Nah, di sini untuk rumusan harus kita buat dalam bentuk kalimat tanya. Isinya harus jelas, singkat, dan padat, tidak bertele-tele, yang sesuai dengan judulnya. Kalau di situ dia ingin meneliti tentang potensi daun kemangi terhadap permen penyegar untuk membuat permen penyegar mulut dan daun kemangi, maka dia hanya fokus kepada daun kemangi saja. Nggak boleh meneliti daun-daun yang lainnya ya. Nah, di sini rumusan sama tujuan harus sama guys. Artinya harus sinkron, harus relevan. Kalau di sini jumlah rumusannya ada berapa nih? 4. Ada 4. Berarti tujuan juga harus ada 4. 4. Jadi kalau rumusan 4, tujuan 4. Kalau rumusan 1, tujuan 1. Kalau rumusan ada 100, tujuan pun ada 100. Jadi harus sesuai. Bedanya adalah kalau rumusan itu dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan kan? Bagus. Iya, Pak. Sedangkan kalau tujuan kalimat apa? Pernyataan, Sir. Pernyataan. Pernyataan. Bagus. Pernyataan. Ya, kita contoh nih ya. Nomor 1 nih. Bagaimana karakteristik permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi atau Ocimum basilicum yang meliputi kadar gula, kadar air, dan kadar serat kasar? Kalimat tanya. Kalau tujuannya apa? Mengidentifikasi karakteristik permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi yang meliputi kadar gula, kadar air, dan kadar serat kasar. Nah, berarti di sini kalimatnya hampir sama. Bedanya adalah kalau rumusan itu pakai bagaimana kalimatannya, sedangkan kalau di tujuan itu langsung ke kalimat Mengidentifikasi. pernyataan ya, atau menggunakan kalimat operasional, mengidentifikasi, mengetahui, melakukan. Jadi harus pakai kalimat operasional. Paham ya? Oke. Nah, jadi hendaknya rumusan itu kamu buat sesingkat mungkin, disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, kemudian guys, kalau untuk tujuan, nah ini tujuan ini biasanya mengungkapkan sasaran atau target yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan itu mengacu pada isi dan rumusan masalah. Jadi isi pada tujuan ini harus mengacu kepada isi di rumusan masalah. Nggak boleh berbeda antara rumusan dengan tujuan. Harus sinkron, harus relevan ya. Nah, kemudian guys, tujuan itu dirumuskan dengan kalimat pernyataan yang harus sesuai dengan rumusan masalah. Oke. Nah, selanjutnya di bab 1 ada manfaat penelitian atau ada signifikansi. Nah, dalam bagian ini diuraikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dipetik oleh pihak-pihak terkait, oleh perseorangan, kamu sebagai individu, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga, instansi pemerintah, dan non-pemerintah. Jadi di sini harus kamu paparkan manfaat dari riset kamu. Kalau tidak bermanfaat jangan dibuat. Ya, jadi harus ada kegunaan dari riset kamu itu. Nah, setelah itu baru masuk ke bab 2 guys, tentang tinjauan teori atau pustaka. Nah, di sini merupakan bagian yang penting dalam segala jenis peneliti ilmiah yang mencakup semua bidang ilmu, ya. Nah, di sini harus ada
daftar pustakanya. Kamu lihatlah di beberapa jurnal atau artikel yang mendukung, yang mensupport penelitian kamu ya. Nah, kemudian di sini guys, berdasarkan kajian sumber-sumber pustaka yang jumlahnya memadai, lebih-lebih yang memuat teori-teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, maka kamu sebagai peneliti dapat merumuskan hipotesisnya secara lebih mantap. Nah, kemudian guys, kita masuk ke metode penelitian ini di bab 3 ya. Nah, metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Nah, di mana metode ini harus konsisten. Harus konsisten dan mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh dari awal penelitian sampai dengan analisis data. Jadi, sebelum kamu penelitian sampai di akhir penelitian itu harus ada langkah-langkah pokoknya yang jelas. Nah, hal-hal yang dibahas dalam metode ini adalah mencakup rancangan penelitian, apa desainnya, apakah desain RAL, apakah RA, dan sebagainya. Siapa subjeknya, apakah subjeknya manusia atau tumbuh-tumbuhan atau apapun itu. Populasinya berapa orang, sampelnya berapa orang. Misalnya, kamu ingin meneliti siswa kelas 10. Siswa kelas 10 tahun ajaran ini ada 50 orang kan? 50 orang populasinya. Tetapi kamu ambil sampelnya, misalnya sampelnya hanya separuh aja, berarti 25 orang. Jadi populasinya ada 50 kelas 10, sampelnya ada 25 orang kelas 10. Itu namanya populasi dan sampel. Boleh kamu teliti semuanya, boleh kamu ambil separuhnya saja. Oke. Nah, kemudian pada metode ini mencakup variabel dan definisi operasional, serta metode dan instrumen pengumpulan sampai metode dan teknik analisis data ya. Oke, kita percepat ya, karena waktunya udah mau habis nih ya. Ini rancangan penelitian. Nah, di sini guys, pada rancangan atau desain itu diartikan sebagai strategi untuk mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang lebih tepat atau valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. Nah, di sini sesuai dengan apa jenis penelitiannya. Nah, biasanya guys, kalau siswa kita itu lebih banyak atau lebih didominasi oleh penelitian eksperimen murni atau true experiment. Kenapa? Karena kita adalah basisnya sains atau IPA ya. Nah, di sini untuk programnya IPA semua guys, nggak ada IPS. Walaupun nanti siswa kelas 12 pengen mengambil soshum atau ilmu-ilmu sosial di perguruan tinggi, tetapi tentunya di sini dari awal hingga akhir studi akademik kamu adalah siswa IPA atau siswa sains. Maka di sini paling banyak siswa itu melakukan penelitian eksperimen murni. Tetapi kamu juga boleh mengambil penelitian sosial atau social studies, misalnya penelitian tentang deskriptif kualitatif, atau kamu melakukan studi kasus, atau melakukan penelitian fenomenologis, atau apalagi tuh, etnografi, dan masih banyak lagi ya. Kamu bisa melakukan berbagai macam jenis penelitian yang sesuai sama passion kamu sendiri. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke populasi sama sampel. Ini udah Bapak jelaskan sebelumnya ya, tentang populasinya berapa orang, kemudian sampel berapa orang ya. Kemudian di sini untuk definisi operasional, ini harus mengandung 4 unsur guys, yaitu mengandung unsur definisi konsep dari masing-masing variabel, ada indikatornya, ada instrumen pengukuran variabelnya, dan ada skala data atau standar pengukurannya. Oke, nah kemudian untuk metode dan instrumen pengumpulan data, di sini kamu sesuaikan dengan apa jenisnya. Boleh menggunakan metode questionnaire atau angket, boleh menggunakan metode wawancara atau interview, ada interview terbuka, ada interview tertutup, ya kan? Kemudian boleh observasi dulu atau melakukan pengamatan dulu, kemudian tes dan sebagainya. Jadi sesuaikanlah dengan jenis penelitian kamu. Kalau Bapak dulu banyak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang teknik analisis data. Ini biasanya menggunakan software SPSS.
Nah, yang paling gampang itu kalau untuk mahasiswa S1 itu biasanya menggunakan product moment. Ya, ini biasanya menggunakan teknik statistik inferensial. Kalau Bapak dulu menggunakan teknik ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA, itu adalah teknik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, kemudian diuji interaksinya. Itu menggunakan uji post hoc atau uji lanjut. Saya menggunakan DMRT atau Duncan's Multiple Range Test. Itu memang lebih susah ya. Kalau untuk siswa SMP itu siswa SMA menggunakan data yang gampang-gampang saja. Menggunakan data persentase misalnya, atau menggunakan data-data seperti menghitung nilai tertinggi, terendah, median dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk jadwal, ini harus kamu sesuaikan dengan jadwal kamu, jadwal di sekolah ya. Kalau ujian, kamu tunda dulu. Jadi pas nanti UTS, UAS, itu segala macam program riset harus dihentikan. Jadi jangan sampai mengganggu kegiatan kamu ketika ingin melaksanakan ujian atau tes ya. Jadi kamu bisa langsung menunda terlebih dahulu untuk melakukan program riset. Oke, kemudian daftar pustakanya kamu buat yang sesuai lah dengan isinya. Jangan mengada-ngada ya, jangan asal-asal dalam mengutip atau mensitasi daftar pustaka. Nah, yang terakhir adalah lampiran. Di sini yang Bapak bilang tadi ya, harus ada lembar instrumennya, ada dokumentasi berupa foto-fotonya, ada surat-suratnya, biodata kamu sebagai alumni, CV, dan perangkat penelitian yang lainnya harus dilampirkan. Oke. Nah, jadi ini adalah deskripsi komponen dalam penyusunan proposal penelitian dari semua jenis penelitian. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang deskripsi tugas akhir penelitian kuantitatif ya. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, Oke, silakan Ariel. Jadi Sir, tinjauan pustaka itu dari mana dicari Sir? Jurnal. Nah, dari jurnal, dari artikel, dari tesis, skripsi, disertasi, dari sumber-sumber relevan, sumber-sumber referensi yang mendukung penelitian kamu Ariel. Jadi harus ada di situ isinya atau informasinya. Makanya nanti sebelum kamu menyusun proposal, kamu cari dulu referensinya, atau kamu cek dulu jurnal atau artikel yang mendukung tadi, yang relevan tentunya, untuk bisa menulis tinjauan pustaka atau teoritis. Paham ya? Nah, kemudian tidak boleh mencari informasinya di Blogspot atau di Wikipedia, itu nggak boleh, itu diharamkan. Jadi harus mencari sumber-sumber yang jelas, ya, jurnal, artikel, dan sebagainya. Oke, Salsabil, silakan pertanyaannya. Tadi kan ada jenis penelitian yang nggak usah pakai hipotesis. Itu jenis penelitian apa ya, Sir? Oke, Bapak lanjut. Tadi pertanyaan dari si Salsabil ya. Apa saja jenis penelitian yang tidak menggunakan hipotesis? Yang pertama ada R&D. R&D itu singkatan dari Research and Development atau penelitian pengembangan. Itu tidak menggunakan hipotesis. Yang kedua, deskriptif kualitatif, itu tidak menggunakan hipotesis penelitian. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu dibagi dua lagi, yaitu penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Oke, nah kalau eksperimen itu contohnya ada 3 jenis, yaitu eksperimen murni, eksperimen semu, dan subjek tunggal. Jadi kalau kamu meneliti tentang penelitian eksperimen murni dan eksperimen semu atau kuasi eksperimen, itu harus ada hipotesisnya. Nah, kebetulan karena Bapak adalah alumni dari S2 pendidikan biologi, maka di situ semua mahasiswanya melakukan penelitian eksperimen. Berarti harus ada hipotesis penelitiannya. Nah, sedangkan untuk non-eksperimen itu dibagi lagi menjadi penelitian deskriptif,
komparatif, korelasional, survei, dan ex post facto. Itu juga harus menggunakan hipotesis penelitian. Intinya, kalau penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesisnya. Oke? Nah, sedangkan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Kalau kualitatif dibagi menjadi dua jenis, guys, yaitu penelitian interaktif dan non-interaktif. Oke? Kalau interaktif, contohnya adalah penelitian etnografi, fenomenologis, studi kasus, teori dasar atau grounded story, dan studi kritis. Ya, jadi ada etnografi, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis. Nah, sedangkan penelitian non-interaktif ada dua, yaitu analisis konsep dan analisis sejarah atau historis. Nah, kalau untuk kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis penelitian. Jelas, Salsabil? Jadi penelitian yang menggunakan hipotesis hanya penelitian kuantitatif saja. Sedangkan kualitatif tidak menggunakan hipotesis penelitian. Paham, Salsabil, ya? Paham, Sir. Terima kasih, Oke, Sir. bagus. Sama-sama. Oke, Risnawati, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, Sir, misalnya kan kita sudah melakukan sempro kan, Sir. Terus Ya. nanti pas waktu kita masih mau ngerjakan untuk seminar hasilnya, Sir, ternyata ada kesalahan-kesalahan gitu, Sir, data-datanya di waktu sempro kan, Sir. Ya. Apakah itu bisa diperbaiki lagi, Sir? Wajib lah. Makanya ada revisi proposal. Jadi guys, Risnawati, sebelum kamu sempro, pastikan isi proposalnya harus direvisi atau direview oleh pembimbingnya dulu. Nggak boleh langsung kamu daftar sempro tanpa ada proses pembimbingan yang jelas. Nah, kamu ingat waktu beberapa minggu lalu, siswa kelas 11, ya, namanya Sofi sama si Jumadi. Mereka berdua sempro, kemudian isi proposalnya salah. Kenapa? Karena mereka tidak bimbingan secara intens, sehingga pas sempro, waktu diuji sama guru penguji itu banyak yang salah. Bayangkan, waktu dia sempro, masa dia membuat bab 4 sama bab 5? Nggak boleh, sementara untuk proposal itu sampai bab 3 aja kan? Dia udah penelitian, udah ada hasil, udah ada kesimpulan, mana mungkin? Kan memang tuh nggak jelas isinya apa, sehingga langsung digagalkan dan harus memperbaiki. Jadi pastikan, make sure sebelum kamu sempro harus direvisi dulu, dibaca dulu sama pembimbingnya. Itu nggak boleh cuma sebentar, nggak boleh cuma sekali atau dua kali, harus berkali-kali, berulang-ulang. Bahkan saya dulu waktu S2, saya sampai entah berapa kali bimbingan, mungkin saya saking capeknya ya, sampai 20 kali saya ada bimbingan, ketemu sama dosen dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kemudian saya nunggu di depan kantor dia sampai dia nggak sibuk, kemudian nunggu sampai disetujui. Itu bahkan dari saya mengantarkan tesis ya sampai di ACC itu butuh waktu 2 minggu, guys. Kenapa? Itu mesti dicek satu tulisannya, isinya, substansinya, relevansinya, itu semuanya diisi. Jadi nggak langsung diterima begitu saja. Kenapa? Karena pas sempro itu harus betul-betul bagus. Sempro aja pasti ada perbaikan kan, masukan dari penguji gitu. Jadi memang harus ada proses pembimbingan yang jelas. Nah, jadi setelah kamu sempro, kemudian dikasih masukan dan saran oleh penguji, kamu revisi lagi, kamu perbaiki lagi isinya, apa yang perlu dimasukkan, apa yang perlu ditambah. Nanti setelah kamu revisi, baru kamu tunjukkan kepada pembimbing kamu. Pak, Bu, ini adalah masukan dari penguji saya. Nah, apakah udah sesuai? Kalau sudah, baru nanti dibaca lagi sama guru pengujinya, direvisi lagi isinya, gitu ya. Kalau sudah bagus, nanti baru kamu bisa langsung penelitian. Nah, setelah penelitian 3 bulan, kamu kumpulkan data, kamu olah datanya menggunakan software, nanti baru kamu kerjakan bab 4 hingga bab 5 sampai selesai semuanya. Kalau udah direvisi sama pembimbing 1 dan 2, baru bisa nanti melakukan seminar hasil di kelas 12 semester ganjil. Jadi wajib direvisi, itu wajib, bukan sunnah, wajib ya. Jadi harus ada
pembimbingan yang jelas, harus ada revisi dan perbaikan yang jelas antara siswa dengan guru pembimbingnya. Kemudian itu pembimbingan bukan cuma kepada pembimbing 2 saja, tetapi kepada pembimbing 1 juga. Nah, kalau di sini yang saya perhatikan, itu siswanya paling banyak bimbingan ke pembimbing 2. Sementara ke pembimbing 1 itu dia jarang sekali untuk bimbingan, mungkin karena sibuk atau bagaimana, itu nggak boleh. Jadi harus ada pembimbingan yang seimbang, yang balance antara pembimbing 1 dan 2. Oke? Oke, jelas ya? Muskiatunisa pertanyaannya. Gimana, Sir, kalau misalnya kan kita udah sempro, terus kan baru penelitian. Nah, untuk pas hasil penelitiannya itu hasilnya gagal. Itu kita harus ngulang penelitian lagi atau gimana? Nah, pada prinsipnya tidak ada penelitian yang gagal. Yang salah adalah prosesnya. Yang salah adalah prosedur dalam pelaksanaan penelitiannya. Makanya sebelum kamu peneliti lapangan, kamu harus perbaiki dulu prosedurnya. Ya, kamu bimbingan, kamu diskusikan dengan pembimbing. Pak, Bu, ini adalah prosedur riset saya. Ini prosesnya, ini alat-alatnya, ini bahan-bahannya. Nah, kalau misalnya bahan-bahannya nggak ada, itu nggak bisa. Nah, makanya nanti sebelum kamu menyusun proposal, pastikan dulu apakah ada bahan-bahannya, apakah tersedia, apakah lokasinya dekat, apakah tempatnya bisa diakses, kemudian apakah tidak mengganggu aktivitas belajar, apakah waktunya ada gitu ya. Jadi harus dipikirkan, harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai nanti kamu ketika ingin melakukan penelitian ada masalah atau kendala seperti itu. Nah, kalau ada kendala, berarti kamu harus mencari solusinya. Kamu diskusikanlah dengan pembimbing atau kepada saya sebagai kepala divisi untuk kita cari alternatif pemecahan masalahnya. Apa solusinya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti itu ya, Muskiatunisa. Jadi pastikan, make sure sebelum kamu menyusun proposal, pertimbangkan baik-baik untuk metode penelitiannya. Sumber-sumber bahannya ada enggak? Alatnya ada enggak di lab? Lokasinya apakah jauh atau dekat? Apakah respondennya mau atau tidak? Semuanya harus jelas ya. Oke, sebelum ada masalah di kemudian hari. Oke, Rivaldi, pertanyaannya silakan. Saya mau nanya, Sir. Kalau misalnya udah dibuat kelas Einstein atau kelas Olimpiade, terus ada muridnya yang ikut Olimpiade Fisika, Sir. Dia boleh bikin penelitian dari materi lain, kayak dari materi kimia atau lain-lain, Sir? Atau harus difokuskan ke fisika? Kalau bisa difokuskan, itulah gunanya kelas Olimpiade, Rivaldi ya. Nah, kenapa saya belum berani untuk memberikan pembimbing? Karena Bapak ingin melihat dulu potensi dan keahlian dari siswa tersebut. Kalau siswa reguler itu saya nggak terlalu mempermasalahkan. Kenapa? Mereka semuanya bisa reguler kan. Nah, kalau untuk kelas Olimpiade itu difokuskan kepada bidang dia masing-masing. Kalau Rivaldi misalnya suka dengan fisika, lebih baik, lebih elok kalau kamu melakukan penelitian di bidang fisika. Kenapa? Ya sesuai sama passion kamu, sesuai sama pilihan kamu. Kenapa kamu mengambil fisika? Karena suka. Karena kemampuan kamu ada di situ. Jadi dia lebih relevan, lebih sesuai dia antara fisika di Olimpiade sama di risetnya. Daripada kamu fisika misalnya, kemudian mengambil penelitian biologi. Sebetulnya sah-sah saja sih, Bapak tidak memaksa kamu untuk mengambil satu bidang, boleh mengambil yang lain. Tetapi lebih baik kalau kamu fokus kepada bidang Olimpiade kamu gitu, agar lebih enak. Kemudian kalau misalnya kamu udah terbentuk kelas Olimpiade, misalnya Rivaldi mengambil fisika, kemudian nanti Bapak kasih pembimbingnya di guru fisika, bisa Pak Yusri, Pak Farizal atau Pak Riki, agar nanti mereka bisa membimbing kamu secara lebih intens. Jadi nyambung antara bidang yang kamu ambil, judul yang kamu ambil dengan guru pembimbingnya. Paham Rivaldi ya? Paham, Sir. Apakah Rivaldi boleh meneliti yang lain? Boleh-boleh saja. Bapak nggak memaksa. Tetapi lebih baik kalau fokus ke satu bidang ya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, jadi intinya untuk semester ini kamu sudah bisa memikirkan apa judulnya. Kamu cari 3 judul.
apa aja boleh, mau tentang penelitian sosial, penelitian sains, apa aja boleh. Nanti baru kamu kirimkan ke Bapak dulu ya, kamu kirimkan ke saya dulu, kirimkan ke email Divisi Riset. Nanti baru saya lihat dulu apakah memang judulnya ada unsur-unsur plagiat atau tidak. Kalau ada unsur-unsur plagiatnya itu saya gugurkan, kamu harus mencari yang lain. Oke, nanti setelah kamu kirimkan ke saya, baru kamu kirimkan juga ke pembimbing kamu kalau sudah terbentuk pembimbing risetnya. Oke ya. Demikianlah pembahasan materi pada pagi hari ini tentang komponen deskripsi komponen penyusunan proposal penelitian. Apabila ada pertanyaan atau respon dari kalian, silakan ditanyakan di grup kita, atau nanti kalau videonya sudah diupload ke YouTube, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you. Thank you, sir. Thank you, sir.